Kemudian teman-teman in learning context. Nah, ini saya bold ya, ideal concept. Ini konsep yang paling dasar. Ini topik riset saya yang saya pertahankan sebenarnya sejak 2017. Jadi teman-teman harus menyadari bahwa belajar kimia itu harus menggunakan chemical representation. Jadi ini core-nya teman-teman. Dan ini banyak yang tidak digunakan oleh beberapa guru karena merasa waktu, kemudian belum ada waktu untuk memikirkan dan sebagai macam banyak alasan. Jadi dalam memandang sebuah materi kimia itu, teman-teman harus punya dasar pemikiran landasan terminologinya itu bahwa satu makro, submikro, dan representasional ini eh, triangle inilah yang nanti akan menjadi dasar dalam mengajar kimia. Apapun itu teman-teman, khususnya nanti di SMA. Nanti kalau kamu kalau tidak mengintervensi tiga level ini akan sulit sebenarnya. Misalnya contohnya larutan penyangga itu banyak yang kayak penambahan ini, penambahan itu. Padahal sebenarnya mereka harus mengawali larutan penyangga itu dengan misalnya, kenapa ya tanaman itu mati misalnya? Ya ya kenapa ya Bu? Iya kenapa ya? Oke kita runut ke sumber makanannya di air gitu. Berarti kan kalau dia mati, berarti kan kemampuan kemampuan silem membawa energi itu kan tidak mampu ke dalam fluid, sehingga kan unsur hara yang harusnya dimakan oleh tanaman itu kan berarti tidak sampai ke tujuan gitu kan, itu ada hubungannya dengan penyangga. Jadi ke apa namanya kemampuan elektron ini mengangkut energi itu tidak mampu, sehingga tidak bisa mempertahankan eh, kesehatan tanaman. Sama dengan misalnya kenapa ikan kebanyakan rata-rata mati yang di daerah industri misalnya. Karena misalnya industrinya mengeluarkan asap polutan yang sangat tebal sehingga itu memicu terjadinya hujan asam. Nah, karena asap tebal tadi, hujan asam ini kan jadi konsentrasinya meninggi ya. Jadi tinggi sekali konsentrasi si hujan asam ini sehingga yang mempengaruhi ketika dia masuk ke dalam air, penyangga yang ada di dalam laut ya tidak mampu menahan konsentrasi yang sangat berat itu sehingga ikan-ikan itu mati. Nah, sehingga itu akan membuat pembelajaran kimia itu sebenarnya lebih bermakna meskipun sebenarnya banyak stigma negatif tentang kimia, misalnya jangan sentuh itu zat kimia. Lah, air kan zat kimia. Jadi jadi edukasi itu sangat dibutuhkan begitu ya. Nah, ini faktanya miskonsepsi itu ternyata masih ada lah teman-teman. Jadi di dalam teorinya Barke itu ada namanya preconceptions, itu harus diantar. Jadi anak-anak itu harus diantar dari preconception ke scientific concept. Apa contohnya preconception? Misalnya, tahu nggak asam itu apa? Jeruk Pak, jeruk Bu. Itu teman-teman harus memaknai bahwa oh oke, pikiran mereka asam itu adalah jeruk. Jadi itu dikip dulu. Itu sebenarnya salah, tapi jangan bilang salah. Nah, asam adalah jeruk ini harus harus namanya cross border gitu, harus diantar menjadi asam menurut Arrhenius. Nah, itu butuh waktu untuk memikirkan bahwa oh desainnya gimana ya. Jadi gimana caranya tadi asam adalah jeruk tadi harus berubah menjadi scientific concept. Kalau itu tidak dirubah, itulah yang membuat miskonsepsi ini selalu eksis setiap tahun dan tidak berubah-ubah gitu ya. Nah, ini pie chart yang dikembangkan oleh Barker. Jadi ini adalah elemen-elemen eh, yang ada di dalam sebuah sajian pembelajaran kimia. Ada human elements, ada scientific ideas, ada teaching process, ada motivasi, ada eksperimen, ada everyday life, ada ide peserta didik, ada miskonsepsi dan segala macam. Namanya pie chart. Nah, lihat di tengah-tengahnya itu peserta didik. Nah, ini fakta besarnya. I hate chemistry. Gitu ya. Nah, inilah yang mesti teman-teman berubah di sekolah. Tidak mesti cinta kimia, tapi setidaknya mereka eh, punya oh suka gitu. Jadi mereduksi stigma-stigma itu.
Oke, sudah tadi kan secara konteks pembelajaran. Sekarang kita masuk ke step 4. What is the best design? Jadi desain yang seperti apa sih sebenarnya yang kita butuhkan dalam pembelajaran kimia? Saya akan paparkan beberapa contoh analisis dulu yang saya lakukan sendiri ya teman-teman ya. Yang pertama itu membaca model mental siswa. Jadi model mental itu gambaran awal tentang materi yang dia pelajari gitu. Nah, saya pernah membuat analisisnya di perguruan tinggi di mahasiswa angkatan 2022 rasanya ya. Saya bikin jadi salah satu tugasnya itu eh, menurut kalian kimia itu seperti apa dan buat dalam bentuk gambar dan hasilnya adalah ini hasilnya. Coba perhatikan gambarnya. Ada dua yang ini. Coba fokus di gambar kedua ini. Semoga teman-teman menangkap ya maksud gambar ini. Ini bukan satu orang ya, ini beberapa gambar yang saya gabungkan ya. Kalau teman-teman lihat di situ ada menakutkan, jangan mendekat, awas, mudah meledak hingga terbakar. Terus di sini gambar COVID, kemudian ini gambar orang yang pusing belajar kimia, terus kimia itu berbahaya. Artinya mereka sudah tertanam bahwa kimia itu emang lalala gitu. Nggak bagus pokoknya. Nah, sehingga ini bisa mendetek, oh berarti mereka nggak suka nih kimia karena ternyata hasilnya adalah begini-begini. Nah, ini analisis pertama saya, sehingga saya menganggap, oh berarti kalian sebenarnya padahal kalian mahasiswa kimia ya. Jadi masih ada gambaran itu. Meskipun ini saya bilang, kamu jika kembali ke SMA, menurut kamu kimia itu seperti apa? Nah, inilah hasilnya gambar-gambarnya mengarah ke jadi metodenya itu eh, namanya visual model mental gitu. Jadi memvisualkan pemikiran mereka tentang kimia itu sendiri gimana. Itu dulu sih yang teman-teman harus awal nanti kalau ngajar di sekolah gitu. Jadi pertemuan pertama itu sebisa mungkin mengengaging dulu ya. Karena teman-teman harus menyadari bahwa sebenarnya pembelajaran itu sebenarnya bukan hanya proses transfer knowledge, tapi itu sudah masuk di aspek public psychology. You have to inspire, ya, kalian harus mengenali mereka, harus menyentuh mereka dengan story, harus melacak mereka. Oh, ada yang pinter, oh ada yang tidak terlalu suka, oh ada yang dari Sumatera, oh ternyata ada yang dari daerah sini. Jadi itu tuh harus didetek di awal-awal pembelajaran. Nah, sehingga nanti teman-teman enak nanti membuat tugas sama desain pembelajaran. Nah, analisis kedua, saya menggunakan model Rush. Eh, Bu Mura nanti mungkin bisa cerita nanti karena pasti tahu. Saya membuat soal, bukan saya membuat, maaf. Saya ngambil soal dari bank soal kimia sebanyak 20 25 soal rasanya. Ikatan kimia. Kemudian saya pilih soalnya, saya sebar ke mahasiswa. Jadi saya sebar ke mahasiswa, kemudian mereka jawab, kemudian saya analisis menggunakan model Rush. Dan hasilnya adalah apa ya? Pemahaman mahasiswa kimia tentang ikatan kimia itu masih berkriteria cukup. Nah, belum sampai ke sangat bagusnya. Di sini teman-teman bisa lihat itu yang uh, the student knowledge was adequate. Adequate itu cukup ya. Jadi ya agak sebenarnya agak kecewa sih to be honest ya. Agak kalau anak zaman sekarang jujur nih, saya agak kecewa sih karena oh cukup ya. Berarti padahal ini materinya sangat-sangat dasar dan mereka bisa menjawab soal ikatan kimia itu mungkin dalam cuma waktu 10 menit. Nah, tapi hasilnya seperti itu, teman-teman. Dan materi yang paling sulit, soal yang paling sulit itu adalah soal nomor 16. Teman-teman, kenapa nomor 16? Nanti baca artikelnya sendiri ya. Nanti ini udah terbit kok di Julai. Salah satunya adalah knowledge tentang elektron berpasangan.
Itu nanti dijabarkan di nomor 16. Itu enaknya pakai analisis model RAS karena kita bisa mengetahui kemampuan siswa dan kemampuan soal. Jadi sebenarnya nggak ada tuh judgement tersendiri tentang oh soal nomor 2 yang paling susah itu Q4, itu C4, nggak ada lagi begitu. Jadi dianalisis dulu, baru nanti kita lihat rotasi statistiknya nanti yang mengatakan bahwa yang paling sulit karena nomor 16 itu cuma 10 orang yang menjawab benar dari 254 mahasiswa ya. Bayangkan. Berarti kan posisi nomor 16 ini harus dicermati oleh dosen dan juga guru nanti di sekolah. Nah, hal yang ketiga yang saya lakukan ini tahun ini yang saya lakukan. Ini riset saya tahun ini dan juga ada di buku itu menganalisis minat. Jadi waktu itu sebelum memulai kuliah saya merasa oh, bahas apa ya di kelas gitu. Karena sekarang itu cara saya mengajar tidak lagi berbasis misalnya hari ini kita belajar teori nggak ada lagi begitu. Jadi setiap saya masuk di kelas itu saya langsung bilang oke ini ada kasusnya gini 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 gini. Oke kita bedah saya selalu bilangnya kita pakai metode itu metode brainstorming gitu. Jadi semua harus terlibat gitu. Nah ini saya kembangkan di bukunya Barke, itu ada questionnaire. Jadi teman-teman ini aspek everyday life. Jadi nanti tuh di instrumennya, misalnya everyday life. Nanti mereka boleh nyentang empat aspek dari beberapa aspek yang dibelikin. Nah, teman-teman bisa lihat presentasinya di sini di aspek everyday life itu yang paling besar presentasinya adalah makanan. Berarti logikanya mereka satu kelas itu lebih suka bahas tentang makanan, kimia, tapi dalam aspek makanan. Kalau yang chemical industry, teman-teman bisa lihat sendiri, ini 23% itu adalah obat-obatan. Nah, cuma 7% yang mau membahas tentang asam sulfat. Kemudian di alam dan lingkungan, paling besar persentasenya itu adalah pengolahan limbah. Nah, ini pengolahan limbah. Kemudian aspek keberagaman yang paling ingin didengar oleh mereka itu adalah 15% kalau nggak salah itu. Ini 15% itu memahami bagaimana lingkungan mempengaruhi orang lain. Nah, presentasi yang paling besar ini bisa teman-teman mahasiswa gunakan untuk membahas di kelas. Nah, ini berbasis interest. Interest ini teman-teman kalau di bukunya Barca itu dibahas gini. Paling enak itu mendeteksi interest mereka. Kenapa? Kalau kalian mengetahui minat atau interest peserta didik, itu yang akan tercapai adalah intrinsic motivation. Karena intrinsic motivation itu adalah motivasi dari dalam diri. Nah, itu yang paling susah di apa namanya disentuh. Kalau extrinsic motivation itu gampang teman-teman. Kamu cukup kasih dia YouTube atau video-video TikTok dan dia akan membuat reaksi. Tapi kalau intrinsic motivation itu agak sulit. Nah, caranya supaya tidak sulit, kamu harus tahu mereka suka apa, mereka minatnya apa dengan memberikan questionnaire yang saya lakukan sih sebenarnya. Jadi ini real yang saya temukan di kelas mahasiswa kimia. Jadi rata-rata mahasiswa kimia itu sukanya bahas makanan, kalau di everyday life, kalau ngomongin industri lebih suka obat-obatan. Kalau ngomongin alam semesta, mereka lebih suka tentang pengolahan limbah, gitu-gitu. Jadi ini membantu saya juga sih sebenarnya dalam membuat case atau kasus gitu. Jadi interest atau minat memberi banyak dampak terhadap siswa, khususnya yang saya jelaskan tadi ya, intrinsic motivation itu cara mengganggu atau cara menumbuhkan minat itu salah satunya yang mengetahui intrinsic motivation itu melalui analisis minat. Nah, ini yang keempat itu saya membuat project. Ini teman-teman bisa tiru kok. Jadi karena banyak stigma negatif tentang kimia, jadi saya membuat project namanya digital campaign. Jadi mereka harus bikin poster dengan nawaitunya mengkampanyekan tentang kimia yang baik-baik. Bahwa kimia itu gini loh, kimia itu menyenangkan lewat platform mereka. Jadi mereka posting di Instagram sama di story dengan catatan harus mentak saya.
Jadi saya ngelacak mereka itu dari postingan-postingan mereka, dan semua ternyata tugas-tugas bagus-bagus. Yang paling menarik perhatian saya sih sebenarnya tiga ini. Salah satunya yang paling yang kanan ini yang space food. Nah, itu kan bisa membuat orang tergerak. Oh, ternyata ada makanan untuk khusus ketika keluar angkasa gitu, namanya space food. Dan mereka ini, tulisan mereka ini nggak asal mereka buat, dia harus ada referensinya, harus ada literasinya gitu. Jadi alih-alih membuat tugas, sebenarnya mereka baca. Nah, itu kan akan membuat kalian menjadi lebih kaya secara pengetahuan gitu. Nah, ini namanya sih digital campaign, kampanye digital. Berikutnya itu saya suruh bikin video mereka. Poster dulu, baru video. Jadi pelan-pelan. Karena kan mereka Gen Z ya, Ibu Muna ya. Jadi harus ditarik sedikit-sedikit si kognitif itu. Jadi mereka makanya kenapa alasannya harus problem based, project based atau case based. Nah, yang kelima project yang saya buat itu namanya project self identity. Jadi karena mahasiswa itu posisi mahasiswa anak 2021-2022 itu dia masuk di quarter life crisis. Jadi krisis hidup. Jadi mereka di umur quarter life crisis itu 18 sampai umur 21 tahun. Nah, di tengah umur itu mereka, dan itu saya wawancarai mereka semua, dan mereka mengiyakan bahwa iya, karena tahun ini Pak, ay, kemana yolah? Setelah dari sini ngapain ya Pak? Apa saya S2 Pak? Apa saya jadi guru Pak? Apa saya ikut PPG Pak? Nah, untuk membuat itu ada bridgingnya, saya membuat project supaya saya tahu. Jadi mereka menuliskan keunggulan mereka apa, kemudian kekurangan mereka apa, kemudian apa namanya goal orientasinya mereka 5 tahun ke depan apa aja, 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, sama 15 sampai 20 tahun sekarang. Kemudian apa plan mereka ditulis dalam 5 poin, kemudian apa sih sebenarnya goal besar mereka gitu. Jadi ada kayak stepping stone-nya. Jadi kita bisa tahu, teman-teman sih sebenarnya yang tahu, oh ternyata saya memang cocok kayaknya jadi guru deh kayaknya. Jadi mempersiapkan. Jadi ditulislah kelemahan, salah satunya ditulis kelemahan, kekurangan. Kekurangan itu bukan hal yang negatif ya teman-teman. Misalnya overthinking misalnya. Overthinking itu bukan sesuatu yang negatif. Itu jadi kalau ada masalah misalnya, ada problem, harusnya itu bukan sebuah bencana tapi itu sebuah pembelajaran ya. Dan di dalam agama kita kan juga, di dalam muslim kan kita dilarang untuk menyerah gitu. Saya lebih suka bahasa-bahasa berserah diri ya, daripada berpasrah diri gitu. Nah, berserah diri itu kan berarti tetap berikhtiar. Jadi apapun keputusan Tuhan ya, kita harus men-embrace itu. Kayak contohnya saya saja. Kadang-kadang orang bilang, wah enak ya lulus beasiswa. Tapi orang itu nggak tahu, saya berjuang dari 2019. Dari kegagalan, dari tahapan ke tahapan. Dari yang dokumennya salah, apalnya ini, harus ke Jakarta tes IELTS, sekarang nggak boleh TOEFL. Terus harus ke Bandung ikut program PKBI. Dan itu semua saya jalanin. Itu yang tidak diketahui orang-orang. Dan ternyata sampai akhirnya saya tahun ini baru diberi. Jadi saya bilang saya tidak dapat beasiswa. Saya nggak bilang begitu sih. Saya lebih suka bilangnya belum. Allah belum menjawab doa saya. Nah, ini di project ini teman-teman adalah salah satu project yang makanya kenapa namanya visual teacher ya. Jadi itu ada cermin, jadi teman-teman bisa melihat diri teman-teman di 5 atau 10 tahun ke depan itu jadi apa. Jadi sehingga sehingga sebenarnya secara tidak langsung ini sangat membantu program studi. Karena waktu itu saya pernah wawancara angkatan 2016 ya waktu itu ya. Kemudian dia sudah dapat ijazah, terus dia bilang, setelah ini mau kemana? Katanya, nggak tahu Pak. Wah, saya agak nyesek sih karena oh berarti prodi tidak berhasil dong merubah mindset kamu bahwa setelah kuliah itu ada namanya mencari kerja segala macam. Sehingga ini juga jadi tugas ini semua ada filosofisnya gitu. Nah, ini bisa di teman-teman gunakan untuk ya kira-kira keunggulan saya apa ya, kekurangan saya apa ya. Kekurangan itu cari kekurangan yang berpotensi berubah. Nah, itu. Dan mulai merubah prinsip, mulai merubah mindset ya. Jadi kan
kalau di bukunya Dr. Carroll itu salah satu dosen dari Stanford itu kan dia bikin buku tuh, bukunya lumayan heboh sih teman-teman kalau teman-teman baca, itu namanya Mindset. Jadi kata Dr. Carroll gini, manusia itu cuma punya dua pola pikir, yaitu fixed mindset dengan growth mindset. Nah, apa itu? Jadi fixed mindset itu misalnya Bu Muna misalnya mau jadi guru nih, terus kata orang tuanya, pokoknya kamu harus jadi guru, jadi guru, jadi guru, jadi guru. Jadi di otaknya Ibu Muna itu cuma ada, oh ya udah jadi guru gitu. Jadi sehingga eh, kata-kata kata-kata orang tua Bu Muna ini melimitasi, membatasi Bu Muna untuk menjadi yang lain. Mungkin, mungkin Bu Muna tidak punya bakat jadi guru karena berbakatnya jadi dosen ya, nggak bakat jadi guru. Jadi nah, kalau growth mindset itu teman-teman, kamu bisa jadi apa aja, you can be, jadi siapa aja. Jadi kamu jadi penulis boleh, jadi guru tapi berbisnis juga boleh, jadi guru tapi bisa jadi penulis terkenal, bisa nulis novel boleh. Itu yang disematkan oleh Dr. Carroll tentang growth mindset, jadi bertumbuh. Jadi sebenarnya apa namanya, Dr. Willis juga, Profesor Willis juga ngomong bahwa sebenarnya misalnya nih kamu miskin, ya belum tentu juga nanti kamu nggak bisa sukses gitu. Bukan karena orang tua kita nggak punya apa-apa, tidak berarti kita nggak bisa jadi orang kaya, orang yang menjadi seseorang, nggak bisa gitu. Growth mindset inilah yang banyak diilhami oleh orang-orang sehingga dia banyak berubah dari kegagalan-kegagalan, termasuk misalnya ketidakmampuan dia untuk menjadi guru, ternyata ternyata dia lebih bisa menjadi yang lebih besar lagi, misalnya jadi dosen atau jadi pengusaha. Jadi itu yang perlu teman-teman tanamkan. Makanya saya bilang tadi, bukan lagi saatnya nyinyirin orang, kemudian fokus ke hal-hal yang tidak berguna gitu ya teman-teman. Kemudian yang keenam, ini yang tahun lalu yang saya lakukan sama Prof. Atik ya, membuat project. Di buku saya juga sebenarnya ada sih tentang contoh budaya yang di dalamnya kita menemukan kimia. Itu project yang paling seru sih selama 2 tahun ini. Ternyata anak-anak suka gitu, mahasiswa ya. Oh iya Pak, kayaknya harus ada bukunya deh Pak. Karena jarang ada membahas contoh yang paling sering. Saya sampai ini artikel ini teman-teman, ini yang saya bawa ke Bandung tahun lalu. Terus ada salah satu dosen seniornya UPI, kimia, dia langsung mendekati saya. Wow, Mr. Al, saya tidak tahu ternyata apa seluas itu kimia, sampai di budaya Banjar ternyata ada kimia. Oh ada Bu. Jadi waktu saya mau ngangkat Batimung ya, kalau nggak salah iya Batimung kayaknya. Saya mengangkat tema Batimung bahwa sebelum pernikahan itu terjadi, masyarakat Banjar biasanya ada tradisinya namanya Batimung. Dia melakukan, kalau kita bilangnya bersauna ya, jadi pengantin perempuan itu di sauna, ditutup pakai kain, terus dia di bawahnya ada asap-asap dari rempah-rempah. Sebenarnya kalau kita berpikir kan masyarakat udah tahu dari mana kalau rempah-rempah itu bisa mengharumkan badan. Nah, itulah medium di mana kalian, oh di dalamnya ada serai, ada flavonoid. Kemudian potensi materinya ternyata sifat koligatif larutan karena ada kenaikan titik didih, ada pendidihan rempah-rempah, dan rempah-rempah ini jadi itu yang membuat ada, jadi mereka buat project itu namanya self developed project. Jadi mereka bikin project dengan template yang saya kasih. Nah, itu yang saya bawa. Makanya ini kualitatif sih sebenarnya. Agak ragu sih waktu itu mengirim ke Bandung ya. Ternyata mereka approve dan mereka mau mengirimkan invitation-nya buat seminar. Gitu. Jadi tentang culture. Ini terbit di Tadris Kimia. Nah, ini rekomendasi saya. Ini sebenarnya ini di buku saya sih sebenarnya teman-teman, namanya Interest Focus Learning. Di pertama itu teman-teman melakukan dulu analisis. Jadi melakukan analisis itu teman-teman bisa apa aja kok, bisa wawancara, bisa kamu observasi. Contoh paling sederhana misalnya nanti kamu di sekolah, kamu wawancara aja tuh anak-anak SMA-nya, kamu suka kimia nggak? Enggak. Nah, ditanya lagi, oh kenapa enggak? Karena ini dicatat. Gitu. Oh jadi pas pulang ke rumah, oh oke, oke, rata-rata begini, rata-rata suka kimia, rata-rata tidak. Nah, baru yang kedua kamu sketsa, melakukan sketsa yaitu penentuan model, metode. Model yang saya sarankan mungkin kalau di SMA paling sering itu discovery ya.
Cuman kalau discovery learning sama inquiry learning, teman-teman itu nggak bisa langsung kasih project atau praktikum kalau teman-teman nggak nyontohin dulu. Karena kan discovery sama inquiry menemukan kan. Jadi kamu nggak bisa ngasih discovery, misalnya Ibu Muna tolong masak bubur hari ini. Tapi kalau teman-teman nggak ngasih contoh dulu gimana caranya masak bubur dulu, Bu Muna nggak akan melakukan itu. Jadi harus ada contohnya itu. Kalau makanya paling enak sebenarnya problem based atau problem based sama case based. Tapi kalau metodenya saya lebih suka pakai metode misalnya brainstorming. Jadi brainstorming di awal, brainstorming, kemudian berkelompok ya, grouping. Grouping itu penting sekali teman-teman. Dan teknik grouping yang paling enak sebenarnya ketika siswa pilih sendiri sih sebenarnya teman-temannya. Nanti itu akan kelihatan. Saya sama selama di kampus itu saya nggak pernah bentuk kelompok. Kamu bentuk sendiri kelompok. Nanti di situ akan kelihatan. Oh, kelompok ini dominan. Oh, kelompok ini agak terdiskriminasi gitu. Kemudian approach-nya bisa apa aja, bisa seperti yang saya lakukan tadi, bisa budaya, bisa etnoscience. Dulu rasanya kita pernah buat buku ya Bu Muna ya tentang etnoscience itu. Bisa juga approach-nya misalnya digital atau teknologi. Nah, nanti bikin skenario-nya. Jadi format RPP di saya itu sebenarnya bukan yang kayak sekarang sih. Kalau saya dulu pernah ngasih contoh pengembangan skenario pembelajaran itu, jadi misalnya ditulis nih, guru, titik dua. Guru memberikan persepsi kepada siswa. Itu kan di RPP pada umumnya. Kalau saya enggak, kalian harus nulis persepsi apa itu, kenapa harus persepsi seperti itu. Kalau dia bertanya, pertanyaan yang seperti apa, itu harus ditulis di skenario. Sehingga kalau kalian sudah ngajar, kita lihat apakah kamu sesuai skenario atau tidak. Dan ternyata, saya nggak tahu juga sampai akhirnya ketemu Bu Saukina, dosen di IPA itu, yang juga terlibat di salah satu subdivisi pengembangan sumber daya manusia di Hasnur ya. Ternyata kata Bu Saukina, wah di sekolahnya Hasnur tuh begini Pak RPP-nya yang skenario gitu. Dan ingat teman-teman, ketika kalian mengajar, tidak ada yang menuntut kalian sesuai skenario. So, kalau kalian sudah mendesain pembelajaran, sudah jalan aja. Kalau kamu sambil jalan sambil RPP kan pembelajarannya itu kan nggak natural ya. Jadi sesuai atau tidak kamu jalan aja gitu. Nggak usah sampai bolak-balik. Benar nggak tadi ya? Wah salah nih harusnya ini. Jangan usah. Kamu mengalir aja. Kemudian tahap berikutnya baru kamu motivasi. Setelah kamu mensketsa tadi baru terjadi pembelajaran. Di dalam pembelajaran itu bagusnya sih selain materi ada latihan sih. Ada latihan kecil-kecil, latihan soal, dan ingat jangan terlalu dominan sama siswa yang pinter. Karena ternyata kalau kita ternyata misalnya Amrina aja deh yang naik karena nggak ada yang naik gitu. Nah, secara tidak langsung teman-teman, ketika Amrina naik ngerjain jawaban tulis, itu secara tidak langsung pengajar itu sudah membunuh kreativitas siswa yang lain gitu secara nggak langsung itu sangat tidak baik ya. Kemudian ada diskusi ilmiah sama diskusi kasus. Kemudian berikutnya setelah pembelajaran terjadi, kalian boleh mengembangkan proyek gitu, proyek apa aja deh. Kalau misalnya pembuatan es krim, koloid, sebenarnya kok koloidnya bukan es krim sih, tapi di dalam salah satu proses pembuatan es krim itu ada intervensi koloid. Kemudian presentasi, kemudian melakukan refleksi. Refleksi ini bisa termasuk juga nanya ke Ibu Muna misalnya, Bu, udah bujur kayak ini Bu, posisinya boleh itu sambil direfleksi. Sebenarnya apa yang terjadi kalau rekomendasinya dalam berstrategi pembelajaran itu saya nggak suka bilang saya tidak suka bilang model apa ya Pak yang cocok kalau ngajar kimia. Saya lebih suka desain yang seperti apa sih Pak kalau ngajar kimia. Nah, itu lebih enak. Karena kalau kita ngomongin desain, kita mikirin modelnya apa, metodenya apa, bahan ajarnya apa, RPP-nya seperti apa, kemudian boleh nggak pakai YouTube ngajar? Boleh, boleh banget. Pakai YouTube. Yang terakhir yang kami di Padang itu, salah satu mahasiswa itu, saya mencoba membuat approach-nya culture, membuat modul, dia jadi pakai TikTok. Jadi mereka praktikum koloid itu lewat TikTok dan itu diposting di Instagram dan ternyata lumayan banyak anak SMA yang suka. Karena mereka posting juga di cara mereka membuat es krim dan itu kan mulai
mungkin tidak berdampak besar teman-teman, tapi itu setidaknya kita punya kontribusi dalam merubah pola pikir masyarakat bahwa kimia itu sebenarnya sangat bermanfaat, gitu, sangat menyenangkan. Bukan hal-hal yang negatif-negatif seperti yang disematkan selama ini yang bahaya, tidak baik gitu. Padahal kan yang kita konsumsi setiap hari itu kan zat kimia ya, air, sodium chloride, itu juga garam, nasi, apa kabar, sirup segala macam itu kan zat kimia juga. Jadi perlu dilabeli mungkin zat kimia berbahaya. Ini zat kimia yang tidak berbahaya gitu. Jadi ada edukasi di dalamnya. Nah, saya kira itu ya teman-teman dari saya. Mungkin silahkan jika ada pertanyaan atau saran mungkin buat saya nggak apa-apa. Selagi kita masih ada waktu ya Bu Muna ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar, Pak? Karena saya lepas Terdengar, head. Oke, terdengar. oke, baik. Ada sisa waktu kurang lebih 12 menit buat tanya jawab. Seharusnya sih kalau kalau lihat Iya, apa yang dibahas tadi banyak gitu udah ya. cukup Ya. ya. Enggak, bukan udah cukup. Harusnya banyak nih yang bisa ditanyakan kalau misalnya ada yang ingin bertanya Iya. gitu ya. Boleh Ibu buka kesempatan kepada anak-anak Ibu yang di kelas ataupun yang di Zoom. Ada PU-nya ada satu ya, peserta umum karena tadi dua, tiga. Ini kadang bukan karena keluar Pak, kalau dilihat tuh. Pengalaman yang kemarin-kemarin itu mereka terlempar karena masalah jaringan posisi, Oh, posisi di kampus 2 ini jaringan ini memang kurang stabil gitu ya, oke. baik yang pakai jaringan kampus ataupun yang pakai paket sendiri. Jadi kemarin Senin kan juga ada kuliah Iya. sambung. Jadi kata dosen-dosennya rata-rata terlempar gitu. Oke, boleh Oh, siapa yang mau bertanya silahkan diaktifkan. Nah, itu ada yang ngangkat-ngangkat tangan. Woi, ada Masya Allah, satu, dua, tiga. Ada yang ngangkat tangan di kelas nggak saya terlihat. kabur aja kalau gitu. Ya Allah, pengennya sebenarnya kayak gini tuh Pak Mubaraknya yang hadir di sini anak ya. Oke, Iya, betul. siapa mau dulu ya? Tadi yang angkat tangan tuh pas bareng semua ya. Boleh dari Soraya, Soraya, Soraya dulu ya. Boleh diaktifkan mikrofonnya Soraya. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Eh, Bagaimana program pendidikan guru dapat mempersiapkan calon guru agar memiliki pencapaian dalam menggunakan teknologi sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran di masa depan yang dinamis? Bagaimana program PPG ya maksudnya ya? Program pendidikan guru aja atau PPG-nya Soraya? Kan ada PP, sekarang kan ada istilah Ya, ada pendidikan lagi kan, pendidikan profesi guru. Nah, yang Soraya maksud di sini kuliah S1 pendidikan itu sendiri kah atau yang PPG-nya? Tadi kan konteksnya terkait persiapan penggunaan teknologi gitu kan ya, untuk yang lebih dinamisnya seperti apa. Tapi yang konteks yang Soraya tanyakan di S1 saat ini atau nanti di pendidikan profesi guru, PPG gitu ya. Oh, di PPG seperti itu Pak Mubarak. Apa bisa ditangkap pertanyaannya, Pak? boleh, boleh, boleh. Bisa. Mau Jadi dijawab sekarang? Oke, silakan. dijawab sekarang. Sejujurnya saya tidak terlibat di PPG 1, cuman saya sering berdiskusi dengan dosennya Ibu Muna ya, Pak Arief, Prof. Atik, sama Pak Lusman, melibatkan diri dalam beberapa forum ilmiah PPG itu. Eh, Apa ya yang berat itu sebenarnya karena di sisi itu harus 7 jam kalau nggak salah dalam sehari itu ada 7 jam. Tapi kalau mengarah ke pertanyaan Soraya sih sebenarnya eh, kalau Soraya sih harusnya nggak ada tidak ada tidak ada kekurangan ya buat teknologi karena kan pasti Soraya jauh lebih lebih IT kemudian cuma saya kasih saran nanti sering baca-baca websitenya RSC Royal Society of Chemistry satu yang kedua mungkin saya nggak tahu itu kalau Soraya berminat nah, apa ya baca-baca tentang STEM jadi science technology engineering dan math ya matematika nah itu dua kalau mau lebih sempit, baca artikelnya Ibu Yuli Rahmawati UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Beliau banyak mengeksekusi tentang STEM dan itu STEM-nya beliau sangat-sangat mudah dipahami, implementasinya sangat sederhana. Dan sering-sering nonton channel-channel edukasi. Karena sebenarnya Soraya nanti kalau jadi guru, sebenarnya nggak mesti Soraya mengembangkan sebuah wah teknologi apa gitu, tapi bisa teknologi yang ada itu
kan inovasi itu, kenapa inovasi itu di pendidikan, karena kan kita merubah apa yang ada. Itu nggak 100% dia original ditemukan oleh Soraya gitu, tidak. Jadi apa yang bisa dikombinasikan dalam satu kelas. Kemudian sering ikut workshop-workshop. Sekarang itu kan workshop-workshop buat guru-guru banyak banget. Ada dari yang gratis, yang murah, sampai yang mungkin mahal banget, itu juga ada. Jadi sebenarnya saya selalu bilang sih sama mahasiswa, paling enak ikut workshop itu mahasiswa. Karena biasanya mahasiswa either 50.000 atau gratis biasanya. Jadi memperbanyak, saya pun masih sering ikut kok. Kadang-kadang penulisan karya ilmiah yang terakhir saya ikuti itu tentang, jadi saya bergabung di komunitas riset. Namanya Learning Environment Research yang didirikan oleh Ibu Yuli dan kerjasama dengan Curtin University Australia. Nah, kemarin tuh saya ikut di situ pengembangan pembelajaran lingkungan. Salah satunya adalah efek domino yang disebabkan oleh tugas. Saya baru tahu juga, Soraya, ternyata kemarin baru ketemu mahasiswa, ternyata dia menyimpan rapi tugas saya. Dan dia pakai ngajar juga di sekolah saya, sampai Masya Allah. Kayak seneng juga sih ternyata apa yang saya berikan ternyata dikit. Dan dia dengan rapi folder-foldernya gitu. So anyway, tentang teknologi itu saran saya tadi itu sih semuanya sering baca-baca yang RSC tadi ya. Karena di RSC itu di bagian fitur teaching chemistry itu banyak sekali isu-isu yang paling ngetrend di dunia pendidikan kimia, bukan kimia, pendidikan kimia, khususnya pembelajaran. Dari situ, dari website situ Soraya bisa menyerap, oh oke, berarti yang lagi ngetrend sekarang itu yang ini gitu, sehingga Soraya bisa mudah mengembangkan sebuah teknologi sistem. Kalau di PTG itu saya nggak tahu sih apakah Soraya berminat. Kalau saya sih memberi saran anak-anak daripada PTG mungkin S2 aja dulu. Karena satu, beasiswa itu kan banyak sekali. Banyak sekali beasiswa. Ada beasiswa LPDP, DPI. Jadi mending kalau tetap mau PPG, kalau di PPG itu kan sebenarnya lebih ke pengembangan skill. Jadi skill Soraya yang tadinya 5 di S1, nanti di PPG dikembangkan menjadi 10, lebih profesional. Saya kira itu Soraya, semoga menjawab. Oke, Ibu kembalikan ke Soraya. Ada yang ingin ditanggapi dulu Soraya terkait jawaban Pak Mubarak, sudah dapat dipahami atau masih ada yang mengganjal? Sudah dapat dipahami, Pak. Dan terima kasih. Oke, baik. Kok Ibu mute. Oke, kita lanjut ke yang kedua dulu ya, Kak, dari PU dulu lah ya, peserta umum. Dari Nur Sakinah, silakan Nur Sakinah diaktifkan mikrofonnya. Kalau mau aktif kamera juga boleh, biar Pak Mubarak melihat nih yang mana Nur Sakinah ya. Boleh Nur. Aktifkan mic deh, Bu. Oke. Saya Oke. juga deh kalau gitu. Ah, sebelumnya tadi kan dikatakan nih Pak, sebagai seorang guru tuh kita perlu memahami keberagaman siswa, baik itu dari karakter, sifat, dan lain sebagainya. Itu dapat dilakukan dengan analisis berupa wawancara, observasi, dan sebagainya. Nah, tapi kan faktor lain kenapa siswa tuh bisa tidak menyukai pembelajaran pasti ada Pak, kayak faktor lingkungan, teman, maupun gurunya sendiri. Kayak contohnya saya waktu PPL semalam. Ini saya tidak menanyakan apakah dia suka atau tidak. Cuman semalam itu ada anak yang mengalami minus, Pak. Tapi duduknya tuh paling belakang sekali. Kan kalau kita mindahkannya ke depan, otomatis temannya yang di depan pasti bakal kayak marah sama kita, Pak, gitu. Dan saya bilang ke wali kelasnya, Pak, ini coba tolong dong, itu apa, anak Bapak nih minus gitu, nah. Kok ditaruhnya paling belakang banget? Saya sempat nanya sama yang minus tuh, kamu kelihatan nggak materinya? Enggak, Bu, katanya. Serius nggak kelihatan? Iya, katanya. Jadi kayak gitu, Pak. Saya rasa faktor itu juga mengakibatkan siswa tuh kayak malas gitu, Pak. Kayak jadi nggak suka dengan pembelajaran yang kita jelaskan gitu. Nah, gimana sih Pak peran kita untuk mengatasi hal tersebut, Pak? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Oke, sebenarnya sih terlalu jauh ya kalau bilang tidak suka pembelajarannya, karena pertama itu masalah teknis.
Itu masa tenis. Jadi kalau dia di belakang, harusnya sih Nur Sakinah membuat dia duduk di posisi yang dia bisa melihat sih sebenarnya. Kalau dia duduk di depan, kenapa tadi marah ya teman-temannya? Kan kursinya sudah punya masing-masing loh, Pak. Kayak udah ada tempat sendiri-sendiri gitu. Nah, kan Enggak, kalau misalkan kalau dia pindah ke depan itu bertukar sama temannya nggak boleh ya? eh, pasti kan boleh, cuman apakah temannya yang di depan tuh sukarela gitu nampak memberikan kursinya gitu? Pernah nggak melakukan itu? Belum, Pak. Cuman saya Nah, baru bilang ke wali kelasnya aja, Pak. harusnya dilakukan dulu, lakukan dulu. Karena memang saya yakin kok, saya juga pernah jadi guru honorer selama 3-4 tahun ya, dan itu juga termasuk itu juga sih sebenarnya. Jadi harusnya yang dilakukan Ibu Nur Sakinah itu memindahkan si anak dulu itu di posisi. Karena kalau bilang dia tidak suka pembelajaran saya gara-gara dia minus, itu terlalu menghakimi sih dan terlalu jauh. Harusnya karena dia teknis, jadi oke, pindahkan dulu. Adakah yang mau berhurupan lawan inya misalnya? Kasihan loh temannya. Kalau memang itu tidak terizinkan di kelas itu, sebenarnya itu salah satu juga perjuangan Nur Sakinah sih sebenarnya tentang keberagaman itu. Nah, jadi harusnya tuh dipindahkan ke depan. Yang di depan itu ya harusnya sih rela-rela aja ya dipindah ke belakang gitu. Artinya kan tempat duduk itu sebenarnya tidak mutlak punya seseorang atau siapa gitu. Itu bukan bukan itu tidak di konten sih kalau menurut saya. Kalau saya akan berjuang gimana caranya anak itu di depan duduk, nggak harus di depan sih. Pokoknya berjuang buat si anak ini buat bisa duduk di posisi yang dia bisa melihat kita mengajar gitu. Nur, boleh Nur kalau mau menanggapi. Halo Nur, Halo, Bu. Silang, Bu. gimana? Gimana tadi udah dikasih jawaban dari Pak Mubarak? Apa ada tanggapan? Tapi kalau misalkan temannya tersinggung gimana, Pak? Kalau misalkan, Bu, saya kan udah milih di sini, deh di depan. Kenapa saya di belakang gitu? Nah, harusnya sih temannya punya pemahaman bahwa dia nggak asal pindah dong. Dia pindah karena minus. Hmm. Oke. Kalau Jadi itu kalau itu tidak tertolong, tapi ini terlalu jauh sih. Bertemulah si orang tua ini dengan kepala sekolah sih. Dengan harapan eh, Nur Sakinah dengan guru yang ada di sekolah itu menjadi mediasi dan menjadi mediator gitu, atau menjadi medium pengantar antara Kepsek sama orang tua gitu. Kita enggak, ini sekolah negeri ya atau di swasta. negeri, Pak. Kita kan tidak tahu ya, misalnya terlalu kasar mungkin kalau kita bilang ini anak pian minus Pak Ai. Itu terlalu kasar sih kalau saya, seolah-olah tuh ya tukarkan apa gitu. Kita kan nggak tahu ya minusnya itu kenapa. Mungkin dia minus karena apa, dan mungkin satu dan lain hal juga tidak tidak bisa dibelikan kacamata atau apalah gitu, sehingga kan itu menjadi bahan pertimbangan juga gitu. Dan yang paling sering terjadi itu ya karena hal-hal kecil, dianggap itu hal-hal kecil sih sebenarnya, itu yang membuat saya sedih. Padahal itu kan teknis aja sih sebenarnya. Bu Nur Sakinah itu guru di kelas itu ya. Oh, Enggak, waktu Kak. PPL, Saya kan waktu PPL, PPL. Pak. Ya, PPL. Oh, waktu PPL. Ya nggak apa-apa sih, kalaupun Ibu Sakinah jadi guru, saya nggak tahu juga apakah se, se-impact itu, karena saya waktu dulu jadi guru sih sudah punya suara-suara gede sih, tetap nggak didengar sih. Jadi saya saya sangat memahami itu. Iya, saya dulu pernah bertengkar dengan salah satu pengawas lah. Tiba-tiba dia minta RPP 6 bulan ke depan. Terus saya bilang, apa maksudnya? Nggak ada Pak, kalau RPP 6 bulan ke depan. Kalau 2 bulan ada, karena untuk RPP berikutnya itu saya harus melihat pembelajaran saat ini dulu. Karena sangat dinamis begitu. Pokoknya at the end itu saya berdebat, terus pokoknya dia bilang nggak boleh gitu Pak pembelajaran itu, dan dia bilang pembelajaran saya tidak menyenangkan. Itu lumayan sesak sih, karena tapi saya membalas itu bahwa sekolah ini tidak sama dengan sekolah unggulan di tempat lain, jadi saya tidak sama treatmentnya gitu sih. Jadi itu kemampuan Nur Sakinah sih sebagai guru, makanya kenapa ada riset action class, penelitian tindakan kelas. Itu tidak mesti
misalnya bangkunya dari bentuk U dirubah menjadi bentuk apa, itu salah satu juga komponen yang terjadi di action research, di action class gitu. Jadi saran saya sih jadilah guru yang berani ya, Nur Sakinah. Oke, Iya, Pak. Oke, mungkin sedikit menambahkan Pak, kalau nanti semisal Nur menjadi guru, tadi kan selain ada keberanian gitu juga ya, karena kan nanti kalau Hmm. jadi guru punya hak lah ya buat di kelasnya gimana. Nanti bisa juga siapa nih namanya Nur Sakinah di kelasnya terapkan ini sistem rotasi duduk. Jadi misal Iya, per berapa minggu dirotasi, biar tadi seperti yang betul. disampaikan Pak Mubarak bahwa tempat yang kita duduki ini bukan milik kita, tapi kita bisa saja Iya, berpindah ke tempat mana gitu kan. Nah, seperti iya, kemudian itu juga memberikan pengalaman bahwa oh ketika kita posisi di sana nanti kita bisa nggak menangkap memberikan pengalaman dari sudut-sudut posisi yang berbeda gitu loh maksud Ibu Nur. iya, Jadi nggak harus satu semester mereka duduk di sana. Dulu kalau iya. tahun berapa gitu ya Pak, mungkin Pak Mubarak masih ingat ada sistem moving class malah. Iya betul, SMP saya. Di SMA di sini kemarin SMA 7 kalau nggak salah sempat menerapkan. Jadi kayak kayak sistem kuliah kan nanti kalau mata kuliah Iya, pelajaran ini pindah. ini pindah. Iya, nah ada juga dulu seperti itu Nur. Jadi bisa dicoba tuh cara rotasi di kelas dulu seperti itu ya. Mungkin Iya, per berapa hari dipindah begitu ya. iya Oke, betul. ini kita tersisa 6 menit sebelum 15.30. Ada sisa dua penanya Pak. Jadi mungkin mereka sampaikan pertanyaan dulu baru nanti Iya, iya. jawaban dari Pak Mubarak. Kemudian mungkin nanti untuk simpulan bisa ini Pak menunjuk yang laki-lakinya belum ada suara. Peserta laki-lakinya belum ada suara, mungkin bisa nanti mewakili untuk menyimpulkan. Pak Mubarak saja nanti yang menunjuk sekitar kurang lebih 6 menit lagi. Soalnya tadi saya ngechat apa bisnya, Pak minta tolong ditunggu ya 15.30 insya Allah saya selesai gitu kan. Akhirnya cepet. Oke, baik silahkan Cin kita dulu mau menyampaikan. Oke, silahkan Cin. Izin Pak bertanya, Iya, apa strategi yang efektif bagi guru pemula menghadapi kelas yang fasilitasnya tuh kurang? Nggak ada oke. LCD, labnya tuh kurang alat bahan. Habis itu juga misalnya tuh ketika ada praktikum nih, kan alat Mm-mm. bahan tuh kurang. Habis itu Mm-mm. siswa disuruh mencari beberapa alat bahan yang diperlukan. Dan Mm-mm. mereka tuh kayak terlihat kurang berminat. Jadi gimana tindakan guru, Pak? Terima Oke, kasih. Oke, lanjut ya. ke Amrina, boleh Pak menyampaikan pertanyaannya dulu? Boleh ya Amrina ya. Silahkan Amrina, sampaikan dulu. Izin bertanya, Bapak. Bagaimana tantangan seseorang guru dalam menjalankan di era globalisasi seperti sekarang ini, dan apa yang perlu ditingkatkan atau dipersiapkan di dalam diri kita sebagai calon guru, khususnya pada guru kimia. Terima kasih. Oke. Kalau dari Cindy sih, kalau saran saya jangan langsung praktikum di awal pembelajaran. Kalaupun mau praktikum, pertama ada saran saya namanya praktikum organoleptik. Jadi mengenalkan sains secara sederhana. Misalnya nanti Cindy bawa teh berbagai macam merek, tapi mereknya diganti. Nah, nanti disuruh siswanya minum tuh yang mana lebih manis. Nanti positifnya banyak kalau yang sangat manis. Warnanya yang lebih coklat banget, nanti positifnya banyak. Sama teksturnya nanti dipegang-pegang gini. Yang lebih lengket itu nanti positifnya lebih banyak gitu. Itu namanya praktikum organoleptik. Yang kedua, jangan langsung praktikum lagi. Jadi membuat sebuah proyek-proyek misalnya bikin poster yang tentang everyday life gitu. Jadi membawa suasana rumah ke dalam kelas itu salah satunya lewat poster. Baru setelah itu Cindy melakukan evaluasi gimana caranya bikin praktikum yang menggunakan bahan-bahan alam. Misalnya praktikum masam basa itu kan sering tuh pakai bahan-bahan alam. Sama bikin es krim. Kalau koloid kan bikin es krim, bikin donat, kemudian misalnya bikin susu yang menggunakan alat-alat sebenarnya, tapi kalau memang itu tidak tertolong tapi mau praktikum yang pakai bahan kimia, bisa menggunakan virtual lab. Saya lupa nama virtual, nanti saya kirim deh kalau saya ingat ya. Nanti ada virtual lab. Nanti itu Cindy bisa praktikum secara digital, bisa.
nanti ini ditambah ini nanti warnanya apa itu nanti saya lupa Cindy apa nama websitenya ada, saya baru perkenalkan itu di awal perkuliahan semester ini. Jadi itu ya, jadi pakai analisis dulu, kemudian pakai praktikum sederhana, dan yang ketiga menggunakan digital lab, ada kok bisa. Kemudian Amrina yang paling pertama yang harus dipersiapkan itu adalah Amrina harus menjadi resilient. Resilient itu tangguh. Jadi apapun masalah yang terjadi, Amrina harus tangguh dulu gitu, menerima, oh oke, ini ketat banget ini. Nah, nanti yang akan membedakan Amrina dengan orang lain itu sebenarnya bukan IPK, jadi behavior. Jadi perilaku Amrina terhadap orang lain itu tuh yang akan membawa Amrina ke pintu yang sangat-sangat menakjubkan dari Tuhan. Itu tentang sikap ya. Sama mental, yang kedua memperbanyak literasi sih sebenarnya. Misalnya salah satu saran saya nanti kalau Amrina jadi guru, kalau mau ngajar jangan pakai buku SMA. Jadi pakai buku kimia dasar di perguruan tinggi. Saran saya ada Petrucci, ada Raymond Chang, cuma saya dulu waktu jadi guru itu sering baca bukunya Petrucci. Itu baca buku Petrucci karena buku Petrucci itu contoh-contohnya sangat-sangat kehidupan sehari-hari. Nah, itu bisa membuat Amrina lebih kaya ketika membaca buku SMA dan mengajar, dan pertanyaan apapun yang akan disematkan oleh siswa ditanyakan itu Amrina nanti bisa jawab. Itu yang kedua. Dan yang ketiga menyadari bahwa mereka adalah Gen Z, jadi harus mempelajari mereka. Pelajari mereka, tanya-tanya, wawancara, observasi, refleksi nilainya. Oh, semester lalu seperti ini nilainya, semester ini gimana ya? Coba jadi menggunakan berbagai metode. Salah satu yang saya sarankan tadi brainstorming. Kalau model pembelajaran saya lebih suka yang problem based tadi. Gitu ya Amrina ya. Saya kira semoga terjawab ya Cindy dan Amrina. Gimana? Tinggi, Cindy dan terima kasih Amrina? Bapak. Ini Oke, baik. 1 menit terakhir, kita langsung ke kesimpulan atau seperti apa? Berasa buru-buru, dikit banget. Udah lagi Boleh rame. deh nanti part 2-nya. Iya, oke, kita bisa pertimbangkan buat part 2, mungkin bisa offline gitu ya, Pak. Ya, atau nanti kami kalau dibolehkan berkunjung ke ULM, merasakan pembelajaran di sana gimana gitu kan. Oke, Boleh. Pak Mubarak deh yang nunjuk, ada 2 orang laki-laki di sini, sembari saya sambil berjalan keluar ruang kelas. Di sini ada Kasiannya. oh iya, biasa diburu-buru biasa kalau kayak gini, Pak. Apa namanya? Raihan aja, Raihan Oh, aja. oke, silahkan Raihan. Ayo Raihan, ayo simpulkan. Nih, saya izin sambil jalan ya. Enggak, aduh ya Allah kasihannya Bu Muna. Ya, nggak apa-apa sih, Pak. Yuk, Raihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bantu video biar kelihatan Raihan. Pak Mubarak dia tadi nggak lihat Raihan. Oh. Jadi beberapa kesimpulan yang tangkap ini tadi tentang digital culture yang ada kaitannya dengan generasi Z ya, yang berarti itu generasi kita, generasi kami. Terus digital culture yaitu budaya digital. Terus novice teacher kita sebagai guru pemula tentunya nanti dengan terus budaya digital ini cara kita untuk berinteraksi, berperilaku, pikir dan berkomunikasi dalam lingkungan masyarakat. Sebagai guru pemula, guru yang baru pertama kali tugas akan melaksanakan prosesi pembelajaran. Terus dalam digital culture masuknya ke kesehatan dapat riset kamu akan berubah. Terus yang kedua itu tentang pemahaman. Banyak skill yang kita dapat dari abad 21 ini yang harus kita pelajari. Yang pertama itu adalah learning skill, literasi skill, dan life skill. Yang dimana kita itu mempersiapkan diri untuk persiapan masa kini. Kualitas peserta juga dididik di kelas sangat ditentukan oleh kualitas pelajar. Nah, terus kelas itu media harus punya kriteria sendiri setiap nomor atau asesmen. Itu harus ada indikator yang tercapai. Pengajar harus sensitif terhadap aspek keberagaman dalam pembelajaran edukasi.
Eh, Terus rekomendasi untuk pembelajaran dalam kimia itu, yang pertama kita harus melaksanakan analisis, sketsa, motivasi, pengembangan, Ya, presentasi, dan refleksi. ya. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan, Pak. Oke. Terima kasih ya Ryan. Kalau Sanusi, apa yang bisa ditangkap dari kuliah hari ini? Yang kamu tangkap aja, nggak mesti semua ya. Yang paling menarik buat Sanusi itu apa? Raihan tadi, oh Raihan ya. Solusi, Pak. Ini lagi di Prodi Pak Mubarak, jadi ada. Loh, saya kira sudah di bis. Iya, iya. Jadi lanjutkan dulu Pak Mubarak tadi gimana? Sanusi apa Raihan, Pak? Sanusi, kan Rayhan tadi sudah. Oh iya, ya, silahkan. Jadi Sanusi saya tanya tadi, ada nggak hal yang paling menarik selama tadi pemaparan materi itu apa sih gitu? Supaya saya tahu juga gitu. Izin masuk, Pak. Ya, silakan. Jadi Ulun ini ada tertarik dengan judulnya, Pak. Misalnya kayak di digital kultur, terus guru pemula dengan desain instruksional. Hmm. Terus itu aja Pak. Pembicaraan kan tadi saya banyak kan yang menyampaikan. Kan tadi banyak tuh menyampaikan banyak hal. Yang paling disukai tadi dari semua materi itu yang paling waktu membicarakan apa? Atau enggak ada yang disukai ini? Oh, waktu membicarakan yang ini, Pak, Ah, gaya digital. Tentu cara kita untuk berinteraksi, berperilaku, berpikir, oke. dan berkomunikasi dalam lingkungan masyarakat yang Ya, menggunakan teknologi internet. ya. Ternyata ya dipengaruhi sama internet gitu. Ya, Jadi ya tanpa disadari kan. tinggi. Ah, jadi kalau kamu suka emosi, kalau dikasih tugas sama Bu Muna, harusnya kamu kayaknya sih kebanyakan buka sosial media deh. Karena ternyata itu anunya apa namanya dampaknya. Jadi berasa lelah gitu ya karena keseringan buka media sosial gitu ya. Iya, betul sekali. Jadi kalau teman-teman tahu sebenarnya teknologi itu, saya ada teman Bu Muna dari Muhammadiyah di Malang itu, Universitas ini Universitas Muhammadiyah kalau nggak salah ya. Katanya dia orang IT, dia bilang gini, Pak Agus namanya, semoga beliau sehat ya. Katanya kalau kamu tahu teknologi, kamu nggak bakalan punya sosial media. Saya sempat bahas juga di kuliah, nama materinya The Dark Side of Social Media. Oke. Bukan berarti itu nggak bagus ya. Baik, Saya boleh sedikit nggak sih Pak bertanya mungkin ya. ya. Jadi kan kalau dari pembahasan Pak Mubarak tadi eh, model iya tapi gitu kan tapi di Pak Mubarak istilahnya lebih ke desain gitu ya, bukan memunculkan hari ini mau mengajarkan Iya, pakai model apa gitu ya, tapi desain pembelajarannya seperti apa. Tapi dari hemat Pak Mubarak atau mungkin misalnya ada bertanya ke guru-guru gitu kan, kira-kira dengan cara yang seperti itu, karena kan selama ini pasti guru-guru di sekolahan itu dari dulu sampai sekarang pasti permasalahannya adalah nanti materinya nggak selesai, nanti kalau kayak gitulah permasalahan klasik lah ya. Nah, temuan iya, terbarunya Pak Mubarak itu seperti apa gitu loh Pak, karena dulu kan sempat juga waktu kami yang zaman kelas internasional waktu masa S1 kan dari pengajarnya juga bentuknya skenario. iya, Oh iya, tapi iya, praktik di lapangannya kan jadinya agak susah kalau langsung ke siswanya, apalagi misalnya tadi ditawarkan ada pakai problem base kah atau pakai iya, kasus kah seperti itu. Nah, mungkin nanti iya. jawabannya boleh Pak dilanjutkan yang terkait penerapan pembelajaran yang Bapak terapkan di kampus, apalagi saat ini kan ULM sudah yang berbasis masalah dan sebagainya. Eh, Sajian materi di perkuliahan akhirnya seperti apa gitu kan. Heeh. Kalau saya tuh lebih berjenjang. Jadi pertama itu di hari pertama tuh nggak ada tugas.
betul-betul teoritik itu di pertemuan pertama dan kedua saja. Jadi kayak nanti tuh materinya gini-gini ya teman-teman. Nanti materinya ini gitu. Nanti di pertemuan kedua itu saya mulai ada. Sekarang saya menerapkan ada tugas baru. Saya membuat sebuah format esai. Jadi supaya saya tahu mereka sudah paham atau tidak. Nanti ada esai. Jadi mereka tuh bikin esai 250 kata dengan format yang saya sudah. Jadi sebenarnya itu secara tidak langsung mereka juga belajar writing. Jadi academic writing itu nanti saya ada penilaiannya sendiri, ada tentang typonya seberapa banyak, kemudian dan dari situ karena saya juga agak resah sih dengan kejadian tidak bisa memparafrase itu. Jadi tugasnya itu tentang esai dan itu tidak mungkin sama di antara satu dengan yang lainnya. Setelah itu baru jadi tugas saya itu berjenjang levelnya. Jadi nanti proyek paling berat itu nanti di akhir-akhir dan itu biasanya kalau proyek yang berat itu saya biasanya kasih waktu 2 minggu. Jadi misalnya ada proyek yang akan dikerjakan karena itu berat, jadi minggu depan itu nggak masuk kuliah. Jadi saya memberi mereka jeda 2 minggu nanti kita bahas. Dan ada tugas individu, ada tugas perorangan. Nah, yang saya kenapa memilih desain karena saya lebih suka ke tujuan pembelajaran itu. Kan beberapa guru juga cenderung misalnya nih tujuan pembelajarannya gini nih. Siswa bisa menyebutkan pengertian asam basa. Sementara pengertian asam basa itu ada di PowerPoint Sidin, ya sudah tercapai. Ya. Padahal sebenarnya tujuan pembelajaran itu tidak untuk diajarkan, tetapi untuk dicapai gitu loh. Nah itu yang membuat banyak yang miss, sehingga guru-guru hanya berpatokan sama buku, jarang. Sekarang kan di SMA itu waktu kita FGD dengan guru-guru SMA kami undang, ternyata mereka sekarang lagi butuh calon guru yang bisa membuat karya membuat proyek kimia sederhana gitu. Jadi mereka membuat proyek-proyek dan itu juga kami lagi buat di pembelajaran supaya nanti di kemudian hari setelah jadi guru atau setidaknya waktu PPL mereka bisa bikin proyek kimia sederhana mereka bilangnya itu. Jadi di perkuliahan itu saya sangat ini sih lumayan agak sedikit kejam sih dengan asesmen itu kayak pokoknya lu harus gini. Tapi saya yakin bahwa itu sangat bermanfaat di kemudian hari dan ternyata kan ada alumni yang menyimpan rapi tugas saya gitu sehingga saya merasa bahwa oh berarti tugas ini sangat bermanfaat dan ada semua tugas saya kasih mereka, cara penilaiannya saya kasih mereka gitu dan memang guru sekarang harus mulai memikirkan bahwa harus mencapai tujuan pembelajaran itu. Nah, mencapai tujuan pembelajaran itu kan bisa beragam. Nggak mesti yang setiap hari satu materi, besok hari satu materi, sehingga nanti bulan ini harus habis. Nggak juga. Mungkin bisa ada satu proyek yang bisa mengantar mereka ke 3 tujuan pembelajaran. Kita nggak tahu. Nah, jadi itu makanya sebenarnya gara-gara ada tendensi bahwa lu pokoknya asam basa harus selesai bulan ini. Sehingga guru-guru tuh lupa namanya esensi mengajar tuh lupa. Jadi mengajar tuh apa sih? Karena lupa itulah tadi ya sudah astaga asam basa literasi belum lagi ajarkan aja gin. Tiba-tiba ibu ada acara lah kerjakan aja tugas ini. Nah itu aja kan sudah mengganggu makanya di PPG nanti teman-teman kalau mau jadi PPG itu pertanyaan pertama itu adalah the philosophy of teaching. Why? Kenapa kamu mau jadi guru? Itu dulu sih sebenarnya baru dia berjenjang ke tahapan berikutnya. Saya kira itu sih. Tapi kan kita tidak bisa memungkiri bahwa adanya, karena kan kita masih ada ujian akhir ceritanya seperti itu kan. Kita juga tidak bisa memungkiri bahwa ini harus diselesaikan nih materi, gitu kan. Meyakinkan bahwa siswa kita menguasai materi-materi yang harus mereka kuasai dari cara pembelajaran kita misalnya menerapkan problem based kah atau tadi ngangkat kasus kah itu gimana Ini di kuliah. Enggak di sekolah, misalnya di sekolah. Salah satu-satunya cara ya assessment. Membuat betul-betul membuat soal apapun itu mau pilihan ganda, menjodohkan, blank space atau uraian yang betul-betul mewakili pelajaran itu gitu. Dan itu guru benar-benar harus ada alat ukurnya. Kalau di perkuliahan kan kita harus ada alat ukur. Itulah kenapa misalnya saya mau bikin esai. Jadi saya bikin 2 esai itu, satu uraian, satu grafik, cara membaca grafik untuk mengedukasi masyarakat bahwa jangan asal mau dicekokin data statistik gitu, karena harus tahu
ini data-data apa. Nah, itu juga yang saya harapkan di guru-guru sih. Dan saya sudah kemarin waktu pengabdian di SMA Al itu saya bilang, ibu-ibu harus ada asesmennya dan itu harus real, harus tervalidasi sama mungkin ahli siapa gitu. Jadi jangan asal bikin soal, jangan asal bikin menjudge, oh remedial Ikam nih karena Ikam cuma dapat 55 di nomor satu. Tapi apa iya skornya 55 itu di nomor satu? Kan itu tidak pernah dibedah sama guru-guru gitu karena tidak fokus ke tujuan. Karena harusnya yang pertama jadi concern kita itu sebenarnya bagaimana guru aware dengan tujuan pembelajaran itu karena rata-rata diajari sih bukan dicapai. Kalau diajari itu ya bisa cepet lah. Misalnya apa di tujuan itu ajari ya sudah tercapai di hari itu. Tapi apakah benar-benar nyangkut kata awesome kan? Apakah itu benar-benar meaningful gitu. Jadi pertama sih kalau saran saya fokus di tujuan dan gimana caranya sampai ke tujuan, gimana caranya bukan gimana mengajarkannya. Yang kedua ya bikin assessment. Benar-benar assessment itu representatif terhadap pengukuran. Karena yang akan diukur ini kognitif gitu. Sama dengan afektif misalnya religius, tapi kan apa sih indikator religius itu sehingga Anda menyematkan bahwa religiusitas itu cuma 70% di anak A misalnya. Jadi betul-betul ada assessment sih, harusnya ada workshop sih tentang itu. Iya, oke, baik, oke. Baik Pak, terakhir ada lagi nggak sih secara singkat aja gitu kan yang perlu ditekankan kepada para calon guru tadi selain harus memahami budaya, yang pasti memahami generasinya dulu ya. Ini nanti akan menghadapi generasi Iya. apa, tetapi nanti selepas mereka ini pun lulus kayaknya masih generasi Z gitu kan. Kemudian budaya mereka juga, kemudian motivasi. Kira-kira ada lagi nggak sih Pak yang perlu mereka pahami? Tentunya selain menguasai materi yang akan diajarkan juga gitu kan. Ada Iya. nggak sih yang sebagai penutup terakhir? Kemudian setelah itu silahkan dipilih Pak 3 orang yang berhak untuk mendapatkan door prize, 2 yang sudah disediakan, 1 yang nanti dari Bapak. Oke. Saya selalu bilang ini ke mahasiswa sih. Jadi kalau mau, oke, sekarang kita bicara tentang karir gitu. Nah, kalau kita berkarir di dunia pendidikan, itu kurvanya nggak bisa eksponensial sih teman-teman. Jadi harus sabar gitu. Jadi naiknya dikit-dikit. Jadi sebenarnya satu kesabaran. Jadi harus sabar-sabar gitu, apply ke sekolah-sekolah. Karena saya juga begitu sih sebenarnya. Kemudian percaya atau tidak, lamaran-lamaran yang saya sematkan ke berbagai tempat itu, yang datang ke saya itu malah yang tidak pernah saya lamar pekerjaannya. Ternyata, nah, itu berarti kan rezeki itu kan dari mulut ke mulut gitu. Jadi membangun networking pertama sabar, yang kedua networking. Networking itu kenali orang siapa aja gitu. Jadi membangun koneksi karena itu sangat penting nanti di kemudian hari. Kalau kamu sudah belajar membangun networking, itu akan sendirinya akan terbangun skill diversity itu tadi. Karena tadi kalau tadi Sakina bilang ini Pak dia minus, itu baru permasalahan dia minus. Belum permasalahan ya misalnya kita nggak tahu di kemudian hari waktu kamu jadi guru di kelas itu ada orang Australia, ada orang Malaysia, ada orang Ambuntai di saat yang sama, kemudian ada orang Kalimantan, ada orang Sumatera. Gimana tuh menghadapinya? Padahal kamu sudah lelah waktu tadi ada momen yang dia minus matanya. Padahal itu bisa aja gimana kalau bukan cuma minus permasalahannya? Gimana kalau ada orang apa gitu, orang Maroko yang tidak bisa bahasa Banjar, sementara kamu yang gurunya dalam situ. Jadi makanya kenapa itu kompetensi itu tidak nomor satu. Nomor satu itu resilient. Jadi harus tangguh dulu. Gitu. Jadi sabar, tangguh. Yang pasti membuat diri pantas menjadi guru itu salah satunya sih banyak-banyak membaca sih. Khususnya bacaan-bacaan tentang gejala-gejala riset yang terjadi. Teman-teman kalau nanti bikin skripsi, harusnya sih referensinya jangan 10 tahun terakhir karena riset itu sangat dinamis ya. Jadi saran saya sih 5 tahun terakhir saja gitu. Jadi sabar, resilience, literate, yang terakhir yang paling penting adalah konsisten. Karena banyak, kalau saya sangat konsisten, kalau saya melihat diri saya, kenapa? Karena di kepala saya itu teaching is my calling. Karena itu kayaknya sudah panggilan alam gitu. Jadi saya nggak pernah goyah dengan itu dan ternyata saya bisa di posisi ini mungkin karena konsistensi itu sih teman-teman. Oke, baik. Terima kasih Pak Mubarak untuk kata-kata pamungkas terakhirnya. Asik. Oke. Nggak cukup ya, waktu kita masih banyak Tetap sebenarnya. nggak cukup, Ya, Ibu Mula tetap betul. nggak pulang ini. Nunggu bisnya belum datang, alhamdulillah. Oh, Masya Allah. Ya,
Boleh Pak dipilih 3 orang. Duh, Maksudnya 3 orang nanti silahkan disebutkan. Oh, si ini nanti yang akan dapat dari yang buku saya. Kemudian yang si ini yang dapat dari door prize yang sudah siap seperti itu. oke. Kalau yang dapat dari buku dari Bu Muna, saya nggak tahu ya buku apa ya yang dari Bu Oh, Muna. ya, Semoga buku di tentang dalamnya ada, kehidupan. semoga di dalamnya ada duit yang teman-teman buat jajan ya. Kalau dari Bu Muna mungkin 2 orang ya Bu Muna ya. Iya, 2 orang Pak. Mungkin Cindy sama Amrina kali. Oke, Cindy sama Amrina, Orang yang baik. paling aktif. Saya sangat menghargai orang yang paling aktif. Oke, nah 1 orang yang nanti berhak mendapatkan dari Oke, dari saya ya. Mungkin siapa tadi yang laki-laki itu ya? siapa kan tadi 2 Ada ada 2 lagi. Iya dari Tadi insya Allah saya kasih Raihan sama Sakina deh buku Ah, gitu. 2 ya. Ya, nggak apa-apa. Masya Allah. Saya nggak dapat Pak. Semoga cepat datang bukunya, ada sih di Prodi, cuma dibagi-bagi Oke. buat Oke, fakultas jadi satu. Insya Allah diberi kok. oke baik. Insya Allah Jadi tadi diberi. yang door prize yang ada di sini Cindy sama siapa tadi? Cindy sama Amrina ya? Cindy, Amrina, Raihan, Oke. sama Sakina. Raihan sama Sakinah. Oke, baik. Oke, baik, Bapak. Eh, saya rasa kita cukupkan ya, karena Nggih, yang lain sudah ini saya kalau kasihan sama Bu Muna dari tadi mau pulang, kasihan. saya senang pembahasan kayak gini soalnya, tapi waktu yang membatasi karena tadi kan kita mulainya juga agak mepet ya seperti itu. Semoga nanti di Iya, lain kesempatan adalah waktu kita gitu, amin, untuk kita bertemu secara offline juga seperti itu. Karena amin, ini amin. pembahasan terkini banget. Saya juga butuh Ya, belajar gitu ya, biar tidak ya. tertinggal. Baik, terima kasih dari kami. Nanti insya Allah akan ada sertifikat juga Pak yang dikeluarkan dari Prodi untuk narasumber dan Nggih. juga para peserta dan yang lainnya di belakang layar seperti itu. Baik, terima kasih. Oh iya Pak, nanti jangan lupa mohon di-share materinya ya. Oh, boleh. Ini biar mahasiswa juga bisa membaca kembali apa yang tadi disampaikan. Ini juga nanti recordingnya akan saya kirimkan setelah diupload di YouTube. Baik, terima Oke, kasih sekali lagi dari saya. Semoga tidak kapok ya Pak jadi narasumber di enggak topik kok. ini. Inggih ya. Salah khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kita aktif Waalaikumsalam. kamera sebentar, boleh anak-anak yang masih di kelas dokumentasi sebentar ya. Boleh diaktifkan. Oke, nah. Nah, ini ada Pak Sekretaris Prodi, Pak Mubarak. Baru muncul. Oh, Pak Boleh. Ardian, Ih, Masya ternyata tadi, Allah. iya. Nggih. Mute Pak Ardian. Termute. Iya, heeh. Oh, nggih. Assalamualaikum Pak Mubarok, sehat? Waalaikumsalam. Sehat. Gimana Pian, Pak? Nggih, alhamdulillah sehat. Mohon maaf Sehat, tadi itu sehat. belum bisa karena Nggih, pas nggih, perjalanan nggih. kerja. Nggih, nanti kemudian bisa bertemu lagi secara offline gitu ya. Dan Amin. Nggih. terima kasih atas ilmu yang diberikan kepada mahasiswa kami dan juga kami begitu. Amin. Semoga bermanfaat ya, Pak. Ya. Sangat bermanfaat sekali. Oke, izin saya hitung untuk ditangkap layar. Siap. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Sebentar saya pindah dulu nih hasil tangkapannya. Sebentar ya. Mohon maaf. Sekali lagi 1. Mana nih? 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi. Boleh untuk keluar dari Zoom, saya persilahkan. Nggih, izin Terima Pak kasih Ardian. semuanya. Terima kasih Pak Mubarok. Bu Muna, terima Sehat-sehat. kasih. Minta